Barangkali Anda satu di antara banyak orang, termasuk saya, yang penasaran bagaimana bisa di China itu, industri teknologi tinggi itu, lokasinya tidak hanya terpusat pada daerah tertentu. Misalkan di dekat Beijing sebagai ibu kota, atau juga di dekat kota-kota besar yang punya pelabuhan seperti Shenzhen, Shanghai, dan seterusnya. Sekarang ini, kota-kota teknologi ini juga ada banyak di daerah-daerah pedalaman atau daerah inland. Kali ini kita akan membahas mengenai satu kota yang merupakan ibu kota dari Provinsi Anhui. Nama kotanya yaitu Hefei. Pada tahun 2000-an, Provinsi Anhui itu masih dikenal sebagai daerah yang punya banyak pengemis. Jadi infrastrukturnya sangat jelek dan termasuk kota yang dalam tanda kutip miskin dibandingkan dengan kota-kota lain. Pendapatan per kapita penduduknya pada waktu itu hanya sekitar 930. Ini di bawah rata-rata nasional China yang saat itu pada angka 995 dolar. Nah, kemudian kalau dibandingkan kota-kota industri yang sudah maju seperti Shenzhen dan Shanghai, lebih parah lagi, lebih jauh lagi. Tetapi yang menarik, kota ini bisa menyulap dirinya dalam 2 dekade menjadi kota hub teknologi saat ini. Pendapatan per kapita penduduknya saat ini pada angka 16.600 sampai 18.000 dolar per tahun. Sementara kita tahu rata-rata pendapatan nasional pada angka 13.000 dolar. Jadi pendapatannya naik sampai 73% di dalam 2 dekade ini. Yang menarik, bagaimana Hefei bisa mentransformasi dirinya dari kota pertanian menjadi kota teknologi tinggi. Kita tahu saat ini di Hefei itu setidaknya ada 3 industri yang terkenal di dunia. Yang pertama adalah industri display. Di sana ada perusahaan namanya BOE. Perusahaan ini merupakan produsen display terbesar di dunia. Nomor 2 ada perusahaan XCMT. Jadi ini perusahaan chip yang khusus memproduksi memori yang bisa menantang produsen-produsen Amerika. Kemudian yang ketiga, salah satu produsen EV yang populer di China yaitu NIO yang fokus pada brand luxury untuk EV itu juga berada di kota Hefei. Tentu, Hefei bisa mencapai posisi ini tidak dengan keberuntungan atau diam saja, tetapi melalui kerja keras. Sebetulnya kerja keras tidak cukup, istilahnya lebih tepat nekat. Karena seperti kita tahu, dari provinsi yang miskin tadi, mereka nothing tulus, nggak ada ruginya mencoba. Di sini kita juga akan melihat sekali lagi, seperti yang kita diskusikan sebelum-sebelumnya, di mana kolaborasi erat dan kuat antara 3 faktor, yaitu pemerintah, industri, dan universitas yang membentuk rantai triple helix, menjadi dasar kemajuan suatu kota. Kita mulai ceritanya pada awal tahun 2000-an. Pemimpin kota Hefei saat itu berpikir bagaimana mencari sumber daya yang tidak dimiliki oleh kota lain untuk bersaing dengan kota-kota yang sudah maju. Setelah mereka pikir jauh, satu-satunya yang dimiliki kota ini tetapi tidak dimiliki kota lain adalah kota ini mempunyai universitas yang terbaik di China. Universitas itu namanya USTC, University of Science and Technology of China. Universitas ini masuk dalam 9 universitas terbaik di China. Berdiri tahun 58, didirikan oleh CAS, yaitu China Academy of Science. Kemudian pada tahun 70-an saat revolusi kebudayaan, universitas ini berpindah dari Beijing ke kota Hefei sampai sekarang. Modal dari orang-orang pinter yang ada di kota ini, itu yang akan dijadikan sebagai modal utama pemimpin daerah di Hefei pada waktu itu untuk memajukan kotanya. Strategi kota Hefei ini kemudian dikenal dengan istilah Hefei Model. Banyak sekali penelitian yang mengulas mengenai Hefei Model ini. Pada dasarnya, Hefei Model adalah pemerintah bertindak sebagai investor atau venture capitalist untuk mendanai perusahaan-perusahaan, baik perusahaan yang baru berdiri maupun perusahaan yang sudah established tetapi kekurangan modal. Caranya, pemerintah tidak langsung memberikan pendanaan pada satu perusahaan, namun membentuk satu BUMD lokal yang kemudian bekerja sama dengan perusahaan investasi profesional di dalam mencari perusahaan sebagai target investasi. Pemerintah di posisi ini bertugas untuk memberikan arahan industri apa saja yang ingin dilakukan pendanaan oleh kota Hefei ini. Kemudian strategi yang kedua adalah kita sebut industrial clustering. Satu persyarat utama bagi perusahaan agar mendapat pendanaan dari kota Hefei
adalah mereka harus memindahkan semua lini produksinya, termasuk juga kantor pusat dan penelitiannya, ke kota Hefei. Tentu saja, kota Hefei kemudian menyediakan sarana prasarana dan pendukung agar perusahaan yang pindah tadi betul-betul bisa lebih maju lagi dibandingkan tempat sebelumnya. Strategi ketiga, pemerintah tidak ingin memegang saham satu perusahaan selamanya. Mereka akan melakukan exit ketika perusahaan sudah besar dan melakukan IPO. Atau juga dalam beberapa kasus, perusahaan tersebut membeli kembali atau buyback saham-saham milik pemerintah. Nah, kemudian strategi yang keempat ini sangat penting sekali. Mereka punya satu aturan yang disebut fault tolerance mechanism. Jadi seperti kita ketahui, di banyak negara, pemerintah daerah atau pemimpin pemerintah daerah itu takut untuk melakukan inovasi-inovasi investasi atau inovasi pengembangan teknologi, dikarenakan kalau terjadi kerugian, maka dia bisa digugat dan dianggap merugikan negara atau korupsi. Sehingga semua pemimpin akan takut kalau inovasinya akan berakhir kerugian. Pemerintah Hefei berbeda. Jadi mereka membuat satu regulasi lokal yang bisa menjadi jaminan bahwa pemimpin atau mantan pemimpin itu tidak akan dikenai tuntutan kalau investasinya rugi. Bahkan mereka memberikan toleransi kerugian itu kalau pada angka 30-50% tidak ada masalah. Seperti kita tahu, di dalam investasi perusahaan-perusahaan baru atau startup, hampir setengahnya itu biasanya gagal. Nah, pemerintah Hefei melihat dalam jangka panjang. Dalam artian begini, investasi 10 perusahaan, 8 gagal, tidak masalah asal yang 2 tadi bisa menutup kerugiannya dalam jangka panjang. Ini yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain atau negara-negara lain. Ini hanya terjadi di China karena mereka punya satu sistem di mana hukum lokal itu posisinya bisa diprioritaskan dibandingkan hukum nasional. Apalagi di daerah-daerah yang mendapat prioritas seperti development zone atau zona-zona khusus. Yang menarik adalah bagaimana kota Hefei bisa membujuk ribuan perusahaan agar mau pindah ke kota ini. Ceritanya, ini terjadi pada pertengahan tahun 2000-an. Lebih tepatnya di tahun 2005, pemimpin kota Hefei pada waktu itu namanya Sun Jilong. Sun Jilong ini adalah ahli ekonomi dari Universitas Renmin. Di dalam melaksanakan strategi untuk menarik perusahaan-perusahaan agar mau pindah ke kota Hefei, dia kemudian membentuk satu tim yang disebut hunting team. Sebetulnya hunting team ini terdiri atas tim-tim kecil. Jumlah tim-tim kecil itu sekitar 452 tim. Masing-masing 2 orang. Jadi total SDM dalam tim itu sekitar 950-an. Nah, tim ini direkrut dari pegawai negeri kota Hebei. Dicari yang muda, kemudian bersemangat, kemudian background-nya juga STEM atau ekonomi. Jadi memang dipilih orang-orang yang mempunyai latar belakang yang bisa berhubungan dengan industri. Kemudian mereka diberikan pelatihan yang sangat keras. Salah satunya adalah masing-masing orang itu harus mengenal industri targetnya. Tidak hanya sekedar mengenal tahu nama perusahaan dan sebagainya, tetapi betul-betul mendalami perusahaan ini di bidang apa, siapa suppliernya, mereka bayar suppliernya berapa, kemudian produksinya berapa lama, dan seterusnya. Jadi mereka itu dididik tidak hanya sebagai marketer satu kota yang hanya membawa proposal dan brosur, namun ibaratnya mereka sebagai analis dari perbankan. Ketika mereka bertemu dengan perusahaan target, mereka biasanya akan bisa menjelaskan dengan detail perusahaan target ini saat ini mempunyai berapa supplier, kemudian jarak supplier dengan perusahaannya itu berapa jauh, berapa biaya logistik yang diperlukan, dan seterusnya. Nah, ketika dia memberikan tawaran agar pindah ke Hefei, dia kemudian bisa menjelaskan bahwa di kota Hefei sudah ada ekosistem perusahaan supplier yang sama dengan perusahaan ini, lokasinya lebih dekat, sehingga biaya logistiknya akan turun. Lebih jauh lagi, pemerintah kota Hefei kemudian menawarkan, kalau Anda pindah ke kota Hefei, Anda tidak perlu keluar uang di awal. Karena pemerintah akan membangun pabriknya, menyediakan peralatannya. Anda tinggal berproduksi. Pemerintah akan meminta saham kecil, sekitar 15% begitu. Tapi saham ini akan dijual kembali, jadi perusahaan bisa membeli kembali buyback ketika perusahaan sudah merasa mapan di kota Hefei. Jadi pemerintah tidak ingin menguasai seterusnya. Tentu saja perusahaan yang ditawari semacam itu akan lega sekali.
Jadi dia bisa langsung beroperasi tanpa harus keluar modal di awal. Dan itu yang dilakukan oleh Kota Hefei dari tahun 2005. Dari sana, tim tadi itu bergerak ke seluruh negeri. Betul-betul mereka menghabiskan waktu 200 hari dalam setahun untuk keluar Kota Hefei mencari perusahaan target yang mau pindah ke Kota Hefei. Kemudian tim itu diberikan target yang tinggi dan dipajang begitu. Tim yang berhasil akan cepat naik posisinya. Tim yang tidak berhasil ditarik pulang kembali menjadi pegawai negeri biasa. Kemudian hasil nyata dari hunting team ini adalah pada tahun pertama, yaitu tahun 2006, ada sekitar 982 proyek industri yang masuk ke Kota Hefei. Nilainya pada saat itu 6,6 miliar yuan. Kemudian seterusnya dan seterusnya sampai pada akhir jabatan Pak Sun Jinongladi, jumlah industri yang masuk itu mencapai 120 miliar yuan. Kemudian hunting team tadi juga punya cabang di 20 kota besar di China. Jadi ibaratnya adalah setiap kali ada perusahaan startup yang potensial atau ada perusahaan establis kekurangan duit, tim hunting ini akan langsung datang. Kalau Anda pindah ke Kota Hefei, kita akan memberikan pendanaan. Sekarang kita lihat case study di industri yang berpindah ke Kota Hefei. Kita ambil 3 kasus yang banyak sekali dibahas orang. Yang pertama adalah industri display terbesar di dunia saat ini. Ketika mereka di-approach oleh hunting team pada tahun 2008, perusahaan ini mau kolaps, kekurangan modal. Kemudian hunting team tadi mendekati, kemudian bisa menjelaskan dengan gamblang apa permasalahan di BOE Technologies dan meminta supaya mereka pindah ke Kota Hefei untuk memberikan pendanaan. Nah, saat ini BOE ini menjadi produsen layar atau display terbesar di dunia dan mempunyai klaster industri yang kuat di Kota Hefei. Saat investasi, pemerintah Kota Hefei sebenarnya seperti bertaruh. Pada tahun 2008 itu sebetulnya mereka punya agenda untuk membangun transportasi publik MRT begitu. Nilainya investasi saat itu adalah 17,5 miliar yuan. Barangkali 15 triliunan. Tentu ini jumlah yang sangat besar untuk uang publik. Tetapi pemerintah kota pada waktu itu seperti bertaruh untuk menginvestasikan pada perusahaan BOE. Nah, mereka yakin sekali bahwa perusahaan ini akan berkembang besar. Dan ternyata benar. Kemudian dalam 15 tahun perusahaan ini melakukan IPO dan pemerintah kota mendapat keuntungan besar. Contoh yang kedua adalah satu perusahaan produsen chip yaitu CXMT atau Changxin Memory Technologies. Seperti kita ketahui, di China pada waktu itu tidak ada produsen chip. Produsen chip itu biasanya ngambil dari TSMC di Taiwan. Nah, perusahaan ini berusaha untuk memproduksi chip. Mula-mula yang ingin dilakukan adalah produksi pada chip untuk RAM komputer. Seperti kita tahu, kalau kita punya komputer, kita mau upgrade kan kita bisa beli RAM. Biasanya kita dikenal dengan istilah DRAM atau SDRAM. Nah, mereka fokus pada produksi memori tadi. Saat ini, CXMT ini adalah perusahaan yang besar yang bisa menantang produsen dari Amerika. Pendek kata, di dalam negeri China sudah dikuasai oleh CXMT. Bahkan mereka menjadi pionir untuk produksi chip dalam ukuran yang lebih kecil lagi. Nah, kemudian investasi yang ketiga yang sering dijadikan sebagai contoh adalah investasi Kota Hefei pada produsen model EV NIO. Ini belum lama, terjadi pada tahun 2020. Saat itu NIO sudah mulai kehabisan uang. Pemerintah kota masuk, hunting timnya tadi, kemudian bisa melakukan kerjasama dan menarik seluruh produksi NIO itu ke Kota Hefei. Dan seluruh ekosistemnya juga ikut pindah ke kota ini. Setelah tadi kita membicarakan peran pemerintah dan industri, sekarang kita coba lihat bagaimana peran universitas di Kota Hefei. Kita lihat tadi, ketika pemerintah kota ingin menarik satu perusahaan ke Hefei dan berikan pendanaan, tentu mereka memberikan analisa. Apakah perusahaan ini benaran perusahaan yang potensial atau tidak. Nah, tim yang melakukan analisa ini banyak juga diisi oleh profesor-profesor yang ada di USTC di Kota Hefei tadi. Jadi, University of Science and Technology of China tadi yang Kota Hefei tadi berperan erat di dalam membantu hunting team tadi untuk mencari perusahaan dan menariknya ke Kota Hefei. Setidaknya ada 4 kontribusi dari Universitas USTC pada Kota Hefei. Yang pertama, ini menjadi tempat untuk produksi talenta.
Jadi orang-orang pinter lulusan sini tidak perlu pergi keluar kota seperti sebelumnya, karena perusahaan-perusahaan teknologi tinggi sudah datang ke kotanya. Dan bagi perusahaan mereka juga beruntung. Kenapa? Karena gaji dari lulusan engineer USTC di kota Hefei itu lebih rendah hampir 30% dibandingkan gaji engineer di kota-kota besar seperti Shenzhen dan juga Shanghai. Yang kedua, universitas di kota Hefei juga berfungsi sebagai inkubasi untuk pendirian industri-industri baru. Di sini yang menarik. Jadi kota Hefei kemudian punya undang-undang lokal di mana memungkinkan para profesor itu bisa memiliki saham atas bisnis-bisnis baru yang berdiri. Dulunya di China itu, penelitian yang dibiayai oleh negara itu, maka hasil penelitiannya menjadi milik negara. Kalau dikomersilkan, maka profesor atau dosen itu bisa dikenai tuntutan korupsi. Tetapi undang-undang lokal di kota Hefei bisa melepaskan hal tersebut. Sehingga profesor tadi bisa mempunyai saham yang nantinya bisa dijual dan mendapat pemasukan. Dan pada akhirnya mereka akan lebih bersemangat untuk melakukan riset dan juga membangun perusahaan baru. Kemudian peran lain dari universitas di kota Hefei adalah mereka menjadi hub penelitian untuk teknologi tinggi. Saat ini hampir 90% penelitian mengenai kuantum komputer itu dihasilkan dari lembaga penelitian baik universitas atau lembaga riset di kota Hefei. Saat ini Hefei dikenal sebagai salah satu kota pusat sains nasional secara komprehensif. Kalau kita lihat dari laporan Nature Index, Hefei itu menduduki pada posisi ke-7 dari kota-kota di seluruh China untuk penelitiannya. Kalau secara global, Hefei menduduki pada ranking ke-12. Itu saja diskusi kita minggu ini, kita ketemu minggu depan. Terima kasih.